Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Kau selalu menyertai setiap kami, Tuhan. Kau yang memberkati ini dan saat ini kami berkumpul kembali melalui Zoom. Kami mau beribadah bersama-sama ya Tuhan, meskipun melalui Zoom, tetapi biarlah hadirat-Mu tetap ada di setiap hati kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur dan biarlah setiap kami bisa merasakan kasih-Mu, bisa merasakan berkat-Mu melalui Zoom pada sore hari ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Teman-teman ada sukacita ya. Ini ada lagu baru, bisa tolong di-share yang share lagunya. Ya, ini mungkin lagu yang baru buat kalian, tapi kita mau coba belajar bareng-bareng ya. Lagu yang pertama, tunaikan syukur buat perbuatan-Mu Tuhan. Oke. Yesus Kaulah segalanya. Tunaikan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Oke, mungkin buat teman-teman ada yang baru, tapi kita mau belajar sama-sama lagu ini ya. Tunaikan syukur. Tunaikan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Yesus Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Yesus Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya teman-teman. Karena lagu ini meskipun baru tapi kita mau belajar mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan adalah sumber kekuatan setiap kita. Dia adalah kekuatan buat setiap kita. Mari kita mau siapkan hati kita, datang di hadirat Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang layak ditinggikan. Dia adalah Allah yang manis. Dia adalah Allah yang terindah. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu. Kau yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar
besar kasih, penuh kemuliaan, Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada luput Kau berteluh. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Sembah lidah karena aku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kita pujikan sekali lagi lagu ini. Kau yang terindah Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih
silakan Pak Fama. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan Kau mengumpulkan kami via Zoom untuk kami beribadah di hadapan Tuhan. Bapak persiapkan hati dan pikiran kami, sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, maka hati kami menjadi lahan yang subur, dan firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi satu benih yang bertumbuh, dan membuat kami semakin mencintai Tuhan. Dan kami juga mengalami Tuhan secara pribadi, bahkan mengubahkan hidup kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan, benar-benar firman Tuhan yang berasal dari suara Tuhan sendiri, untuk memberkati hamba-Mu pribadi, dan juga setiap kami yang mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan firman Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Oke. Shalom semuanya, salam sejahtera bagi anak-anak YFC yang sudah senior. Waduh, ya. Dan juga untuk teman-teman Tunas yang baru naik ke Youth, selamat datang. Saya mengucapkan kata sambutan ya, perdana dulu ya. Selamat datang di YFC, selamat beribadah. Ya, senang sekali teman-teman dari Tunas bisa bergabung. Saya rindu supaya kita boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini ya. Oke, tetap semangat. Ya, teman-teman, hari ini saya mau memberikan tema atau seperti tema yang telah di-share, yaitu mengenai The Golden Rule. Ya, boleh ditampilkan PPT-nya, teman-teman. VB, minta tolong. Ya, oke. Diperbesar ya, bisa diperbesar ya. Terima kasih, VB. Ya, temanya adalah The Golden Rule atau saya artikan sebagai hukum yang terutama dan yang utama. Oke, next. Kita akan baca landasan firman Tuhannya dari Matius pasal 22 ayat 39. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hari ini kita mau belajar tentang kasih ya, kasih yang terutama dan yang utama. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 ini adalah ucapan Yesus sendiri ya, yang mengingatkan seorang ahli Taurat yang bertanya kepada dia, dan tentunya juga mengingatkan setiap teman-teman semua dan termasuk saya, bahwa ada dua hukum yang paling penting dan yang terutama di antara hukum-hukum yang lain, atau saya bisa katakan bahwa ini menjadi satu inti, core of the core. Wah, core of the core ya. Dulu ada seorang bapak di YouTube yang ngetren dia, yang lucu-lucu, dia suka melucu dan dia sering ngomong the core of the core, berarti inti daripada segala inti. Jadi ada dua hal yang paling penting yang Yesus mau sampaikan kepada kita, bahwa kita harus mengasihi Tuhan, itu yang pertama, dan kemudian kita juga harus mengasihi sesama manusia. Oke, next slide. Nah, kenapa kasih itu menjadi landasan atau dasar hidup orang yang percaya? Mengapa? Yang pertama, ya silakan. Yang pertama, karena kita harus tahu bahwa Allah kita adalah sumber kasih. Teman-teman, saya tidak akan membukakan firman Tuhan ini. Nanti teman-teman bisa buka sendiri di rumah, karena waktu hanya diberikan sekitar 20 menit, karena kita akan ada acara penyambutan Tunas. Jadi saya akan mencoba cepat, ya, karena biasanya saya bablas waktunya ya. Oleh karena itu saya coba untuk cepat. Ya, yang pertama, kenapa kasih itu menjadi dasar hidup orang percaya? Dan ini adalah suatu kewajiban bagi orang percaya. Karena yang kita sembah, yang kita percayai, dia adalah sumber kasih itu sendiri. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata bahwa Allah itu sumber kasih. Kalau dia adalah sumber kasih, tentunya ya kita sebagai pengikutnya, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada dia, tentu harus menerima kasih itu dan menghidupi kasih itu ya, yang bersumber dari Allah sebagai sumber kasih itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ya kasih menjadi dasar hidup orang yang percaya? Karena seluruh kepenuhan dari diri Allah itu dimanifestasikannya ke dalam kasih, teman-teman. Kalau kamu baca di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8, di situ jelas sekali. Allah itu telah mengosongkan dirinya. Bahkan dia memiliki rupa Allah, tidak menganggap keserupaan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang dipertahankan. Artinya
Ya, dia mau merendahkan diri serendah-rendahnya, mengosongkan dirinya, dia meninggalkan kemuliaannya, dia masuk ke dalam dunia dan kemudian menjadi manusia. Ya, tujuannya apa? Untuk memanifestasikan kasih kepada manusia. Ini luar biasa loh. Kamu tuh mesti bangga, teman-teman. Kenapa saya katakan harus bangga? Karena tidak ada Allah lain di kepercayaan lain yang mau mengosongkan dirinya, meninggalkan kemuliaannya seperti Yesus yang kamu miliki. Yang meninggalkan semua kemuliaannya hanya untuk apa? Untuk datang ke dunia, memanifestasikan kasih. Tujuannya adalah supaya kamu dan saya sebagai orang berdosa itu bisa diselamatkan. Wah, luar biasa kan? Kita punya Allah yang dahsyat. Kamu harus bangga dan tetap mempercayai dia sampai Tuhan memanggil kamu ya dari dalam dunia ini. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, silakan. Orang percaya dapat mengalami hidup kekal oleh karena kasih. Nah ini ya, Allah meninggalkan kemuliaannya menjadi manusia, kemudian ya dia menawarkan dengan kasihnya, dia memberikan pengorbanan, bukan hanya sekedar pengorbanan waktu saja, bukan hanya sekedar pengorbanan apa ya materinya saja, tetapi Yesus memberikan pengorbanan nyawanya sebagai bentuk kasihnya kepada manusia. Ya, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini makanya kenapa kasih itu begitu penting? Karena kamu dan saya itu hidup dasarnya oleh karena kasih. Kalau tanpa kasih pengorbanan Yesus, maka sampai hari ini kamu dan saya pasti akan binasa. Hidup kita sia-sia. Gak ada artinya kamu hidup di dalam dunia kalau Yesus tidak menunjukkan kasihnya dengan pengorbanannya di kayu salib bagi kamu dan saya. Next. Orang percaya menjadi saksi Kristus dan kemudian menunjukkan kasih Kristus kepada orang lain agar mereka percaya kepada Yesus. Jadi kita yang telah menerima kasih Yesus oleh karena pengorbanan yang kita percaya, maka kasih itu otomatis ada dalam diri kita sebagai orang percaya. Dan kasih itu tidak tinggal diam dalam diri kita. Tetapi kita ya kita istilahnya kita transfer kepada orang-orang lain di luar sana yang belum percaya. Entahkah itu orang tua kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, siapa saja. Kita transfer kasih itu. Ya, karena itulah panggilan kita. Di dalam Amanat Agung pasal 28 ayat 18 sampai 20 jelas sekali. Panggilan kamu sebagai orang percaya yang telah menerima kasih Kristus, yang telah menerima keselamatan adalah membagikan kasih Kristus itu kepada orang-orang yang belum percaya. Nah, teman-teman, makanya kasih itu suka tidak suka, mau tidak mau, itu harus menjadi dasar kehidupan orang percaya, yaitu siapa? Kamu dan saya. Ya, next. Ya, ada dua hal yang penting yang kita baca dari firman Tuhan tadi, ya, yang menjadi inti dari firman Tuhan tadi. Yang pertama, silakan. Hukum yang pertama dan terutama yakni mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwa dan akal budi. Ya, kemudian yang kedua, hukum yang kedua adalah mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Menurut kalian, hukum ini bisa apa ya istilahnya apakah punya korelasi ataukah bisa apa ya berdiri sendiri? Artinya ya sudahlah, cukup saya melakukan hukum yang pertama saja. Yang penting kan saya mengasihi Allah. Kalau saya mengasihi Allah berarti ya itu kan hukum yang paling utama, firman Tuhan katakan seperti itu. Apakah demikian benar adanya? Tidak, teman-teman. Rupanya apa? Next. Rupanya pelaksanaan terhadap kedua hukum ini, coba perhatikan dan dengar baik-baik. Pelaksanaan terhadap kedua hukum ini tidak dapat dipisahkan. Kendati pun mengasihi Tuhan menjadi prioritas utama, ya. Namun mengasihi sesama manusia itu juga berkolerasi dengan mengasihi Tuhan. Jadi keduanya itu memiliki nilai yang sama. Tahu nilai yang sama dari mana? Firman Tuhan sendiri tadi berkata apa? Dikatakan dalam Matius pasal 22 tadi seperti ini. Jawab Yesus di ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang terutama. Kemudian yang 39, dan hukum yang kedua, perhatikan dan dengarkan baik-baik, yang sama dengan itu. Maksudnya sama dengan itu, sama dengan apa? Sama dengan hukum yang pertama, yaitu mengasihi Allah. Jadi antara hukum yang pertama dan yang kedua itu posisinya nilainya sama. Jadi kamu tidak bisa berkata, aku hanya cukup mengasihi Allah saja, it's enough.
ya. Tetapi kamu harus barengi juga dengan pembuktian. Kalau kamu mengasihi Allah, maka otomatis kamu juga harus mengasihi sesamamu manusia. Wow, ini dalam banget teman-teman. Next. Kemudian yang berikutnya. Nah, kita mau tahu sekarang ciri orang yang mengasihi Tuhan dan sesama itu seperti apa. Next. Yang pertama, dia punya hubungan intim dengan Bapaknya. Ya, orang yang mengasihi Tuhan, ya, itu punya hubungan yang intim. Maksudnya apa? Dia punya saat teduh, ya, punya apa ya? Punya waktu yang the best untuk Tuhan. Dia setiap harinya itu dia pasti memberikan waktu yang terbaik untuk dia duduk diam, memuji, menyembah Tuhan, kemudian menggumuli firman Tuhan. Kenapa? Dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena dia tahu bahwa hidupnya sampai hari ini itu berlandaskan atau oleh karena kasih karunia yang Tuhan nyatakan kepada dia. Sehingga dia punya hati yang terus ingin punya hubungan yang dekat dengan Bapaknya karena dia tahu karena Bapa maka hidupnya tidak dalam keadaan baik sampai hari ini. Kemudian yang kedua, ya, ciri orang yang mengasihi Tuhan dan sesama pasti akan menjaga kekudusan hidupnya. Dia tidak akan mencemarkan kehidupannya. Seperti contoh Alkitab, yaitu Yusuf sudah menjadi seorang pejabat di istana Firaun. Ketika ada tante Poti, ya Potifar mencoba untuk merayu dia, menjatuhkan dia, hendak maaf kata dia mengajak berbuat perjinahan dengan istri Potifar, ya. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf? Dia menjaga kekudusannya, ya. Padahal tidak ada orang pada saat itu, sama sekali tidak ada orang. Sebenarnya kalau mau berbuat dosa itu adalah kesempatan yang terbaik buat Yusuf. Tetapi Yusuf mengambil bagian apa? Dia tahu dia punya Allah yang senantiasa selalu memperhatikan dia. Dia tahu dia punya Allah yang memelihara dia. Kalau dia sudah menjadi pejabat itu bukan karena kekuatannya, dia tahu semua karena Allah, Tuhan Allah yang melakukannya. Sehingga dia tidak mau mencemari kekudusan Tuhan. Kemudian yang berikutnya, tidak berjalan dengan kekuatan dan pikiran atau keinginannya sendiri, namun selalu berpegang kepada perintah Allah. Jadi segala sesuatu itu berdasarkan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, bukan karena kehendak diri sendiri. Nah, kita harus berjaga-jaga, teman-teman. Seringkali keinginan hawa nafsu dunia itu seringkali menggoda kita untuk melakukan berbagai hal yang sebenarnya Tuhan tidak mau kita lakukan. Ya, jadi kita harus peka untuk tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Banyak-banyaklah berhubungan intim dengan Tuhan di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Banyak-banyaklah membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri yang bisa mengingatkan kamu dan saya apa yang harus kita lakukan sehingga kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hari-hari ini semakin jahat, teman-teman. Di dalam Efesus itu jelas sekali. Karena hari-hari ini semakin jahat. Ya, godaan semakin besar, apalagi teknologi semakin canggih, godaan semakin besar menjerumuskan anak-anak muda. Ya, kalau kita tidak peka, tidak dengar-dengaran suara Tuhan, maka otomatis kita akan jatuh dan hidup kita akan hancur. Next. Kemudian melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Bapaknya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Ya, jadi dia tidak pernah melakukan segala sesuatu dengan keinginannya, tapi dia berdoa, minta kehendak Bapa. Teman-teman, saya percaya kalau kita melakukan itu, ya, berdoa dan kemudian meminta kehendak Bapa, seringkali Tuhan itu ngomong sama kita loh. Ngomong itu tidak mesti audible atau kita mendengar suara Tuhan ngomong, tidak mesti seperti itu. Tetapi, ya, terima kasih Gerald. Ya, tetapi seringkali ada peristiwa-peristiwa tertentu yang mengingatkan kita, ya, atau Tuhan berbicara kepada kita secara spesifik apa yang harus kita lakukan. Sehingga ketika kita mendengar itu dan kemudian melakukannya, maka itu, ya, apa yang kita lakukan itu tidak akan menyimpang, tetapi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Kemudian yang berikutnya, ya, yang berikutnya adalah hidupnya senantiasa menjadi berkat buat orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Nah, ini yang paling penting. Jadi tadi yang saya sampaikan poin-poin yang sebelumnya itu adalah hubungan kita dengan Tuhan kita. Tetapi hubungan Tuhan dengan kita, hubungan kita dengan Tuhan itu termanifestasikan, ya, dengan apa? Dengan perbuatan kita kepada sesama kita. Makanya orang yang mengasihi Tuhan dan sesama itu pasti hidupnya itu senantiasa ingin menjadi berkat buat orang lain, bukan menjadi batu sandungan, tidak menjadi troublemaker,
Kalau kamu ada di dalam pelayanan tujuanmu apa? Tujuanmu hanya satu, supaya orang-orang yang kamu layani itu benar-benar berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, supaya bertobat, supaya menerima hidup baru, supaya ya orang-orang bisa diselamatkan. Itu tujuannya. Bukan malah menjadi batu sandungan yang tadinya orang punya kerinduan untuk mencari Tuhan, tiba-tiba melihat kesaksian hidup kita yang notabene mungkin anak-anak Tuhan, tetapi tidak menjadi contoh yang baik. Akhirnya banyak orang yang tidak diberkati, dan itu otomatis menjadikan kita sebagai batu sandungan. Nah, jadi ya orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan dan sesama itu, pasti dia mau menjadi berkat buat orang lainnya. Next. Hidupnya selalu digerakkan oleh belas kasihan. Jadi seperti hati Yesus, teman-teman, ketika Yesus, kalau kalian baca di keempat Injil, Yesus selalu menunjukkan hati yang penuh dengan belas kasihan. Masgulah hati Tuhan. Ya, tergeraklah hati Tuhan. Berbelas kasihanlah Yesus melihat orang-orang banyak, melihat orang buta, orang lumpuh. Ya, hidupnya sudah selalu punya belas kasihan. Inilah ciri orang yang punya kasih. Ya, dia tuh enggak egois dengan dirinya sendiri. Dia tuh enggak egois dengan materi yang dia miliki sendiri. Dia tuh enggak egois dengan keselamatan yang sudah dia miliki. Tetapi dia selalu digerakkan oleh belas kasihan untuk apa? Untuk mengasihi sesamanya, untuk menolong sesamanya, untuk membantu sesamanya, untuk berbuat sesuatu yang baik bagi sesamanya. Nah, teman-teman, saya banyak diberkati sepanjang hidup saya ini dengan dipertemukan dengan orang-orang yang benar-benar mengasihi saya. Ya, ya padahal kalau dikatakan terlalu dekat juga tidak. Ada satu orang ibu, oma-oma yang begitu konsisten memberkati saya, tapi sekarang sudah meninggal waktu saya masih di Bandung. Jadi setiap bulan itu ya pasti dia memberkati saya entah dengan uang ataupun dengan sembako. Sehingga waktu itu ketika itu saya belum menikah, saya masih di kos, semua kebutuhan saya tercukupi, saya tidak kekurangan. Ya, saya lihat selain dia memberkati saya, dia juga kesungguhannya sama Tuhan itu luar biasa. Setiap pagi itu rutin doa pagi. Jam 6 pagi itu di gereja kami itu sudah berdoa, tidak pernah absen, selalu berdoa. Ya, dia absen kalau dia sakit. Ya. Tetapi di tengah-tengah di tengah-tengah pergumulan yang dia alami, di usahanya juga mengalami dampak, ibu ini tetap konsisten di dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi saya atau mengasihi sesamanya. Nah, saya belajar banyak dari ibu ini. Oh, rupanya inilah makna atau bukti nyata dari kasih atau ciri-ciri orang yang memiliki kasih itu. Ya, dia mengasihi Tuhan, kemudian dia mengasihi sesamanya, kendati pun situasi sedang tidak baik, tetapi dia tetap bisa konsisten di dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Oke, next. Punya hati yang rindu untuk menyelamatkan sesama dari kebinasaan. Nah, ciri orang yang berikutnya yang punya kasih adalah dia punya hati untuk ya melihat jiwa-jiwa. Ya, kalau ada temannya yang hidupnya brengsek, ya, yang tidak percaya Tuhan, yang tidak pernah ibadah, tidak pernah ikut youth, dia tuh tidak akan tinggal diam. Tetapi dia akan cari cara sambil berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana supaya temanku ini, atau orang tuaku ini, atau saudaraku ini bisa mengenal Tuhan. Dia punya hati itu, passion itu, kerinduan itu, supaya ada jiwa-jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Itu ciri orang yang punya kasih. Yang berikutnya, menghormati, menghargai, dan tidak merendahkan sesama. Ya, ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan, maka bukti daripada kita mengasihi Tuhan salah satu cirinya adalah kita menghormati, menghargai, dan tidak merendahkan sesama. Teman-teman, saya mau katakan seperti ini. Jangan pernah kita membuli orang deh. Anak-anak muda sekarang banyak ya membuli. Begitu mudah kita kadang-kadang menjatuhkan orang. Melihat fisiknya beda dengan yang lain, kita membuli. Melihat orang yang kurang, kita membuli dan segala macamnya. Sebenarnya kamu dan saya diciptakan Tuhan itu sama, tidak berbeda. Setiap kita sama. Tuhan tidak pernah menciptakan satu orang pun berbeda dengan orang lainnya. Oleh karena itu, ketika Tuhan memperlakukan waktu Yesus datang di dunia, dia memperlakukan semua orang sama, murid-muridnya sama dengan orang-orang banyak.
maka seharusnya itu juga yang kita lakukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kepada teman kita, saudara kita. Kita menghormati, kita menghargai, dan tidak merendahkan ya sesama kita. Oke, terima kasih Gerard. Next. Nah, kesimpulannya, ini yang terakhir, pas 2 menit ya. Kesimpulannya yang pertama, dari firman Tuhan ini, ya. Jadi ada korelasi teman-teman antara hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Ada hubungannya. Ya, ada timbal baliknya. Jadi ini tidak bisa dipisahkan, ini satu paket. Ketika kamu katakan kamu mengasihi Allah, maka otomatis kamu harus mengasihi sesama manusia. Next. Kita tidak bisa berkata bahwa kita mengasihi Allah, namun kita membenci manusia. Tidak bisa. Ya. Next. Logikanya seperti ini. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Sedangkan manusia yang kelihatan saja, kita tidak dapat mengasihinya. Itu jelas sekali. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Bagaimana kita akan berkata, Tuhan, aku mengasihimu, aku mencintaimu, Tuhan. Tapi manusia sesama kita yang kelihatan di mata kita, yang membutuhkan pertolongan kita, yang perlu kita memberkati dia, kita tidak peduli dengan dia, apakah layak kita disebut sebagai orang yang mengasihi Allah? Tidak, teman-teman. Orang yang mengasihi Allah otomatis adalah orang yang mengasihi sesama manusianya. Kendati pun manusia itu atau sesamanya itu membenci diri kita, tetapi dia tetap mengasihi karena dia tahu hidupnya itu juga oleh karena kasih Allah. Dan yang terakhir, bukti kita mengasihi Allah dan adalah ketika kita juga mengasihi sesama dan senantiasa menjadi berkat buat mereka. Tema kita bulan ini, Agustus, bagaimana kita menjadi blessing, menjadi berkat buat orang-orang. Ya, hari-hari ini banyak orang yang memerlukan pertolongan kita, teman-teman. Ya, mungkin ada anak-anak YFC atau siapapun yang kita tahu yang sedang mengalami ekonomi sulit oleh karena masalah COVID. Orang tuanya tidak bekerja lagi atau usahanya sedang mengalami penurunan atau mungkin bangkrut. Ya, tetapi hari ini inilah waktunya kita untuk mengaplikasikan firman Tuhan. Ya, buktikan kasihmu kepada Allah dengan mengasihi sesamamu manusia. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh hamba-Mu sampaikan. Biarlah firman-Mu ini bukan hanya kami dengar, tetapi firman-Mu ini benar merema dalam hidup kami, sehingga kami boleh melakukan, bukan karena terpaksa, tetapi kami menyadari bahwa panggilan kami adalah, dasar panggilan kami adalah untuk mengasihi. Dan kasih itu bukan hanya sekedar ucapan, tetapi harus kami nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa, kami bersyukur bila Roh Kudus-Mu yang membuat pengertian bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gerald atau siapa, silakan. Oke, shalom teman-teman. Hari ini kita mau menyambut adik-adik tunas kita yang sekarang sedang naik ke youth ya. Sebelum itu, saya minta tolong Kohdana bisa menyampaikan kata-kata sambutan buat adik-adik tunas. Shalom semua, saya Danang yang disebut sama Girat. Saya di sini sebagai ketua youth, menjabat sampai tahun depan. Nah, saya di sini cuma mau mesankin sama teman-teman tunas yang hadir pada kebaktian online pada sore hari ini. Saya bersyukur karena saya juga produk aslinya Cipto. Saya dari sekolah minggu, tunas sampai dulu saya masih menangi zamannya RBK, sampai sekarang berubah menama menjadi youth dari tahun pertama sampai sekarang. Saya bersyukur karena banyak hal yang saya dapat dan saya pelajari dari youth. Ya, saya sih berharap dengan teman-teman tunas dengan bergabung di youth ini bukan cuman datang untuk pertama kali, terus setelah itu tidak datang lagi atau mungkin ikut temannya ke gereja lain atau mungkin kemana. Ya, yang penting saya cuma berpesan, kami semua di youth sangat-sangat
bersyukur kedatangan teman baru, dan itu berarti kami juga siap untuk saling belajar juga. Ya, sebenarnya bertumbuh itu bukan cuma belajar dari kita yang sudah lama, tapi ya kita juga sama-sama saling ya tukar pengalaman, tukar sharing. Jadi saya berharap supaya teman-teman dari Tunas bisa bergabung untuk pelayanan yang ada di youth, ataupun banyak kegiatan yang di youth, kayak mungkin olahraga, multimedia, sinematografi, mungkin pelayanan mimbar, dan banyak hal lagi. Saya sih berharapnya kalian bisa lebih aktif, lebih banyak terlibat di youth untuk memajukan youth yang lebih, karena kalian merupakan generasi penerus untuk bukan cuma untuk youth, tapi untuk kelangsungan untuk gereja GR Cipto khususnya. Saya berharap kalian selalu seperti tagline yang youth punya, yaitu United, Be Impact, and Level Up. Terima kasih. Oke, makasih Kak Dana. Nah, sekarang gantian Pak Fama nih. Silakan berikan kata-kata sambutan buat adik-adik yang sudah naik ke youth sekarang. Ya, shalom, selamat sore. Mungkin teman-teman dari Tunas sudah tahu saya ya. Saya dulu di KAA dan sekarang ditempatkan di Tunas dan juga Youth. Ya, welcome ya, selamat datang buat teman-teman. Ketika kalian naik ke YFC atau ke Youth, berarti tandanya kalian sudah semakin dewasa. Ya, jadi ketika kalian tahu bahwa diri kalian semakin dewasa, maka inilah waktunya untuk kalian semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi istilahnya sebentar lagi kalian bisa memutuskan apa yang baik dan tidak buat kehidupan kalian. Ya, jadi kedewasaan atau pertumbuhan atau tingkat apa ya, tingkat kedewasaan itu itulah yang menentukan kalian untuk bisa istilahnya menjadi satu pengambil keputusan bagi diri kalian sendiri. Nah, oleh karena itu seperti yang disampaikan tadi Kodanang ya, bahwa inilah kesempatan kalian untuk bertumbuh dan kemudian juga mengaplikasikan setiap karunia-karunia yang kalian punya untuk melayani Tuhan ya. Kemudian yang kedua, kalian harus belajar untuk mencintai gereja kalian. Ingat bahwa semenjak kalian di KAA, di Tunas, yang memberi makan kalian, tahu memberi makan bukan memberikan makan, maksudnya makan jasmani ya, tetapi yang memberikan makanan rohani bagi kalian adalah dari gereja Dr. Cipto, ya, baik itu guru-guru KAA maupun kakak-kakak pembina dari Tunas, ya. Jangan pernah lupakan itu. Jangan ada istilah kacang lupa kepada kulitnya, ya. Tetapi ya, ketika kalian naik ke youth, cobalah menjadi seorang pribadi yang setia, ya. Apa yang menjadi kerinduan gereja kita untuk kita boleh mengalami terobosan dan mengalami pertumbuhan, ya, biarlah kalian turut terlibat di dalamnya untuk mengusahakan itu, ya. Karena sekali lagi kalian adalah penerus gereja ini. Kalian adalah penerus daripada youth ini. Oleh karena itu, kalian mesti sungguh-sungguh setia mencintai pelayanan kita. Jadikan ini rumah kalian, bukan rumah yang lain. Jangan jajan-jajan di tempat lain, tetapi ini rumah kalian. Kita welcome, kakak-kakak pembina welcome. Kita mengasihi kalian dan kami sangat mengasihi kalian dan sangat terbuka untuk kalian. Jadi jangan takut, jangan ragu-ragu, jangan khawatir, jangan sungkan-sungkan. Kita semua adalah satu keluarga di dalam satu wadah yang bernama Youth for Christ, ya. Jadi jangan hanya hari ini saja datang atau mengikuti ibadah di Zoom atau nanti di offline, tetapi saya rindu supaya kalian untuk seterusnya bersama-sama dengan YFC untuk kita sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oke, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian, sekali lagi welcome, selamat datang, ya. Tetap semangat dan mari kita sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oke, shalom. Oke, terima kasih Pak Fama. Sekarang kita mau kenalan nih sama anak-anak Tunas dan masuk ke youth sekarang. Aku panggil namanya satu-satu. Nanti yang aku panggil namanya bisa on cam ya. Yang pertama ada Pak Desa Putra Yuda. Apakah hadir?
hadir Abieza Putra Hidayat? Oke. Berikutnya kalau nggak hadir kita skip dulu ya. Yang kedua ada Angelica Emmanuel Kasih Prasetyawan. Apakah hadir? Angelica Emmanuel Kasih Prasetyawan. Oke, belum hadir juga. Oke, ini yang ketiga, Arabella Prasetyaning Wibowo. Oh, itu Arabella itu. Bisa coba on cam yuk. Biar teman-teman yang lain bisa tahu nih. Caranya agak bermasalah. Oke, ini panggilannya siapa? Apel. Abel. Shalom Abel. Teman-teman lain bisa nyapa Abel ya. Selamat datang Abel, Tuhan memberkati. Oke. Teman-teman bisa nyapa lewat chat maupun kalau mau ngomong langsung juga boleh. Berikutnya ada Bang Nathanael Clemens Agaton. Hadir. Oh ya, ini Clemens nih. Ya, Shalom, selamat datang Clemens. Clemens. Iya, Kak, makasih. Berikutnya ada Cerin Janeta. Apakah hadir? Cerin Janeta, apakah hadir? Cerin. Oke, sepertinya belum hadir ya. Kalau gitu kita lanjut ke Elo Matthew Laksono. Elo Matthew Laksono. Apakah hadir? Oke, sepertinya belum hadir juga. Kita lanjut lagi ke Fernando Anthony Pranata. Apakah sudah hadir? Fernando Anthony Pranata. Oke, sepertinya belum hadir juga. Tidak apa-apa. Kita lanjut ke Gabriela Elaina Setiawan. Gabriela Elaina Setiawan. Oke, sepertinya belum hadir juga ya. Kita lanjut ke Immanuel Ricci. Ini Ricci nih. Ricci. Ya, Shalom Ricci. ya, Teman-teman bisa sapa juga nih Ricci nih. Salam, selamat datang Emmanuel Ricci. Adiknya Sharon ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya ke Jacob Febrian Sucipto. Apakah hadir? Jacob Febrian Sucipto. Oke, sepertinya belum hadir ya teman-teman. Kita lanjut ke James Albert Forisa. Apakah sudah hadir? James Albert Forisa. Oke, sepertinya belum hadir juga ya. Kita lanjut ke Kalin Elroy Evan. Shalom. Oke, panggilannya Shalom siapa? Kalel. Kalel. Oke, Ya, shalom selamat Kalel. datang, welcome Kalel. Terima kasih.
Berikutnya ada Kevin Christian Triatmaja. Apakah ada Kevin Christian Triatmaja? Oke, sepertinya belum hadir. Kita lanjut ke Laureta Gendis Ernarto. Apakah ada? Oke, sepertinya belum ada juga. Kita lanjut ke Livia Shannon Suhartanto. Livia Shannon Suhartanto. Apakah hadir? Oke, belum hadir juga. Berikutnya ada Michelle Evelyn Kwan. Apakah hadir? Michelle Evelyn Kwan. Oke, belum hadir. Nggak apa-apa. Kita lanjut. Natali Kurniawan. Natali Kurniawan. Apakah hadir Natali Kurniawan? Oke, sepertinya belum hadir juga. Kita lanjut ke Nathan Rafael Wiranto. Nathan Rafael Wiranto. Apakah hadir? Oke, sepertinya belum hadir juga. Kita lanjut ke Natania Sherry. Natania Sherry. Apakah hadir Natania Sherry? Oke, belum hadir. Tidak apa-apa. Berikutnya ada Ong Aurelia Immanuela. Ong Aurelia Immanuela. Oke, belum hadir juga ya. Berikutnya ada Ong Shirley Immanuela Putri. Ong Shirley Immanuela Putri. Apakah hadir? Oke, sepertinya belum hadir juga. Kita lanjut ke Samuel Alvin Santoso. Samuel Alvin Santoso. Apakah hadir Samuel Alvin Santoso? Oke, sepertinya belum hadir juga. Kita lanjut ke Timotius Albert Santoso. Timotius Albert Santoso. Apakah hadir? Oke, belum juga ya. Lanjut, ada Vincent Emilio Nathanael Praharjo. Vincent Emilio Nathanael Praharjo. Oke, belum hadir juga. Ini yang terakhir ada Vincent Steve Immanuel. Maaf, aku nggak bisa bacanya. Vincent Steve Immanuel. Hadir. Oke, sepertinya belum hadir juga ya. Oke, itu nama-nama dari anak-anak tunas yang masuk ke youth ya. Bagi anak-anak tunas yang hadir di sini, mungkin bisa kontak sama teman-temannya untuk join
di ibadah youth kita di minggu depan gitu. Dan aku juga mengucapkan selamat datang juga buat anak-anak Tunas ya. Selamat bergabung di youth ini, jadikan youth ini sebagai keluarga baru kalian. Oke. Berikutnya kita akan dengarkan pengumuman ya. Shalom Youters, bertemu bersama saya Mario dalam ibadah Youth minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi selama seminggu ke depan. Mari kita simak bersama-sama. Untuk yang pertama, ibadah spesial Youth pada Sabtu 21 Agustus akan diadakan jam 5 sore. Ibadah akan didampingi oleh Pastor Daniel Putra dengan tema ibadah Be Impact. Ibadah akan diadakan secara online melalui link Zoom yang akan dibagikan melalui WA YFC GIA Dr. Cipto dan Instagram YFC_GIA Dr. Cipto. Teman-teman jangan lupa like dan follow ya. Bagi teman-teman yang mempunyai pergumulan dan ingin didoakan, teman-teman bisa banget untuk menghubungi Bapak Fama atau Kak Ella. Yang ketiga, persembahan akan dilakukan melalui scan QR Code yang sudah disediakan. Yang pertama, persembahan perluasan lahan gereja. Yang kedua, persembahan kas gereja. Yang ketiga, persembahan persepuluhan. Selanjutnya, selamat ulang tahun kepada teman-teman yang berulang tahun di minggu ini. Ada Priscilia Florista pada tanggal 8 Agustus kemarin, juga ya Victoria pada 7 Agustus kemarin. Selamat ulang tahun teman-teman semua. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa untuk bergabung dalam ibadah Youth minggu depan. Selamat bermalam minggu, selamat beraktivitas, dan terakhir Tuhan Yesus memberkati. Youth for Christ, United, Be Impact, and Level Up. Oke, itu dia pengumumannya teman-teman. Setelah ini kita akan doa berkat yang dipimpin oleh Pak Fama. Ya, oke. Nanti setelah doa berkat jangan live dulu ya. Kita akan ada break room sebentar untuk sharing tentang apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan. Jadi teman-teman tetap semangat, tetap ada di dalam kelompok, dan teman-teman Tunas juga ya. Jangan malu-malu ya. Saya lihat di sini Tunas-tunasnya malu nih. Tadi ada sekitar 41 orang yang gabung. Karena tadi perkenalan left ya. Jadi mungkin karena masih malu ya, karena perdana. Jadi mungkin teman-teman dari kakak-kakaknya boleh pendekatan secara khusus nanti untuk teman-teman. Dan teman-teman yang Tunas juga bisa ingatkan teman-temannya ya, untuk yuk sama-sama nih, ini live lagi nih. Satu lagi nih, tinggal 29 ya. Jadi jangan malu-malu ya. Tolong disupport mereka nanti anak-anak Tunasnya ya. Dan sekali lagi pengumuman untuk saya tegaskan lagi, minggu depan itu kita akan ada pembicara tamu dari SOP, Sound of Christ. Jadi jangan lewatkan momen ini, kita akan belajar bagaimana untuk mengenali potensi diri kita. Jadi ini acaranya tidak biasa, bukan ibadah biasa, tetapi semacam talk show teman-teman. Jadi tolong kasih tahu teman-teman yang lain yang tidak hadir hari ini, untuk minggu depan kita bisa ikut supaya diberkati melalui kehadiran pembicara dari SOP. Ya, ayo kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk sore malam hari ini. Terima kasih untuk ibadah kami yang boleh kami adakan pada sore hari ini. Terima kasih untuk pujian, penyembahan. Terima kasih untuk firman. Terima kasih untuk setiap hamba-hambamu, anak-anak Tuhan yang telah mengambil bagian di dalam melayani Tuhan sore hari ini. Tuhan, kami mau kembalikan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang kami berikan buat Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia pada waktunya. Tuhan akan memberikan upah yang sesuai dengan apa yang menjadi upah kami masing-masing. Kami bersyukur juga untuk teman-teman Tunas yang boleh bergabung pada sore hari ini, boleh bergabung menjadi youth di YFC. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan ketetapan hati buat mereka, untuk mereka boleh menerima atau masuk ke dalam rumah di mana ini adalah wadah yang membuat kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan biarlah
Anak-anak tunas ini juga dipersiapkan Tuhan untuk menjadi penerobos dan juga menjadi alat Tuhan untuk membawa gereja Tuhan, GI Aduk Tercipto, kepada perkembangan demi perkembangan yang lebih baik lagi Tuhan. Kami serahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk rangkaian ibadah pada sore hari ini dan juga setiap rekan-rekan yang telah melayani dan juga anak-anak YFC semuanya tanpa terkecuali. Apapun yang menjadi kondisi kami hari-hari ini, mungkin kami sedang mengalami kesulitan, mungkin kami sedang mengalami pergumulan, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan akan turun tangan untuk menolong dan membantu kami untuk menyelesaikan semua pergumulan yang kami hadapi, bahkan memberikan kami kekuatan untuk menghadapinya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang berulang tahun, Frisilia dan Victoria. Tuhan Engkau berkati senantiasa dalam nama Yesus. Kiranya panjang umur, kesehatan, kekuatan, bahkan kepintaran boleh Tuhan anugerahkan kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun ini. Dan biarlah masa depan yang sungguh ada yang telah Tuhan janjikan itu boleh terwujud nyatakan dalam hidup mereka. Terpujilah Engkau Bapa. Kalau sebentar kami akan berpisah dari tempat ini dan juga beberapa teman akan break room. Kiranya Tuhan Kau tetap memberkati, menyertai kami dan kami boleh menerima berkat-berkat yang maksimal yang daripada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita arahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajahnya dan dia memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu sekalian dan dia memberikan engkau damai sejahtera yang tidak pernah berkesudahan. Bahkan berkat-berkat yang melimpah, yang mengalir atas kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.